Halo teman-teman, ini gue mau mengupdate kasus dari sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, di mana gue menggugat dari Suryo Utomo ya, ex-Direktur Jenderal Pajak yang gue gugat karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum ya di Jakarta Selatan. Orang ini sangat-sangat licin teman-teman ya. Dari awalnya dia hadir sidang pertama, sidang kedua dia tidak hadir, tidak ada alasan, dan kemudian ada surat dibalas dari gedung DJP kantor pusat ya, bahwa dia sudah tidak bekerja di situ lagi. Kemudian sidang ketiga tidak hadir, dan gua memanggil melalui koran ya, melalui media massa nasional. Sidang keempat tiba-tiba dia muncul ya. Sidang keempat tiba-tiba muncul, dan besok sidang kelima nih, tanggal 11 Agustus nih sidang kelima atau keenam gitu ya. Jadi sudah lama sekali persidangan ini dilaksanakan teman-teman ya. Sidang sidang keenam kalau nggak salah ya. Dan semuanya masih mengurus legal formal ya. Jadi dia itu ini gue kasih share dulu teman-teman ya. Gue share dulu ke teman-teman persidangannya, contohnya ya. Kalau nggak salah ini deh. Jadi ini sudah sidang keberapa kali ya? Ini video, teman-teman, gua publis, kemudian dilaporkan oleh seorang oknum entah siapa gitu ya, dan dinyatakan melanggar privasi. Melanggar privasi, kemudian dihilangkan video gue dari internet ya, dari YouTube. Setelah dihilangkan, gue upload ulang. Gue mau cek dulu apa yang salah gitu ya. Ternyata di-report lagi sama orang tersebut ya, sama oknum ini ya, sehingga melanggar privasi, sehingga hilang video gua. Nah, kali ini gua ketiga kali nih ya. Ini ketiga kalinya gua mengupload video ini ke YouTube, tetapi kali ini gua kasih warna hitam ya. Gua kasih warna hitam, kasih keterangan video originalnya kena remove YouTube ya karena ada laporan privasi oleh oknum. Gua tidak tahu siapa orangnya ya. Ya sudah, kita tutup aja seperti ini teman-teman ya. Gua kasih warna hitam aja begini ya. Jadi di persidangan ini mereka itu menggunakan, kalau nggak salah ada 34 atau 36 ya kuasa hukum dari Surya Utomo. Jadi Surya Utomo itu meminta yang namanya permohonan bantuan hukum kepada Sri Mulyani ya. Padahal dia punya harta 24,9 miliar ya si Surya Utomo ini. Tetapi 1 rupiah pun dia tidak mau bayar ya untuk bayar pengacara swasta. Tetapi dia mau minta permohonan bantuan hukum kepada Sri Mulyani. Dan bodohnya Sri Mulyani pasang badan buat dia ya. Bodoh banget ini menteri ini ya. Jadi si menteri ini mau pasang badan buat dia. Tetapi dengan cara dia pasang badannya itu melanggar hukum atau ibaratnya salah gitu ya, salah total gitu ya. Masa 34 orang ini tidak ada satupun yang bisa bikin kuasa hukum, bikin surat kuasa gitu ya. Ya wajar, dia bukan advokat gitu loh ya. Karena dia bukan advokat, dia nggak ngerti hukum acara di pengadilan negeri gitu ya. Sehingga bikin surat kuasanya salah gitu. Jadi kesalahan pertama dari surat kuasanya itu adalah eh, dia menggunakan kop Kementerian Keuangan, kop Menteri Keuangan. Ini sudah salah ya. Karena kenapa? Karena yang gua gugat adalah pribadi, bukan Menteri Keuangan, ya kan? Bukan pejabat gitu ya, bukan pejabat. Jadi pakai kop pemerintah itu sudah salah. Yang kedua, salahnya dia adalah menggunakan kop Menteri Keuangan ya, karena yang gue gugat bukan Menteri Keuangan. Jadi yang pertama menggunakan kop pemerintah adalah salah, yang kedua adalah menggunakan kop Menteri Keuangan adalah salah. Kalaupun mau pakai kop, gunakanlah kop si Surya Utomo gitu kan. Nah, kita nggak tahu nih hari ini jabatan dia apa. Jadi gunakanlah kop Surya Utomo. Yang ketiga adalah yang tanda tangan di situ bukan Suryo Utomo, bukan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Yang tanda tangan adalah orang lain yang mengatasnamakan Sri Mulyani atau Menteri Keuangan. Kan kacau balau ya. Penandatangannya salah. Nih, dia bertindak atas nama, atas dan untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Padahal gue tidak pernah menggugat Menteri Keuangan. Ini sudah salah gitu ya. Gua protes di dalam persidangan itu, teman-teman tinggal lihat ya, bagaimana kekacauan birokrasi terjadi di Menteri Keuangan ya. Kemudian yang keempat adalah mereka semua ini menggunakan jabatan, padahal yang gugat pribadi. Kalaupun dia mau mewakili si Surya Utomo, dia harus mewakili secara pribadi dong, bukan mewakili secara jabatan gitu ya. Nah, itu sudah salah. Kemudian di dalam surat kuasa tersebut sama sekali tidak ada tanda tangan Surya Utomo. Gitu. Jadi hakim suruh pulang.
hakim nggak bisa terima gitu loh. Mana bisa lu terima surat kuasa yang memberi kuasa bukan Surya Utomo. Padahal yang digugat Surya Utomo itu nggak nyambung gitu teman-teman ya. Nah, berhubung surat kuasa itu tidak bisa gua foto dengan alasan itu dikembalikan kepada tergugat, maka gua minta melalui PPID teman-teman ya. Melalui PPID gua meminta formulir surat kuasa tersebut untuk gua dapatkan ya. Nanti kita akan lihat kalau PPID Kemenkeu tidak mau kasih, maka ini akan berlanjut ke sidang ke sengketa informasi pusat ya. Nanti kita lihat bagaimana isi sengketanya ya. Nah, jadi itu aja teman-teman ya laporannya dan hakim mengatakan kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir tanggal 11 Agustus hari Senin untuk melengkapi surat kuasa. Hakim meminta minimal ada tanda tangan Suryo Utomo. Nanti kita lihat Suryo Utomo di situ akan bertindak sebagai siapa? Bertindak sebagai pemberi kuasa kah atau bertindak sebagai apa? Oke, nanti kita lihat ya. Karena si kuasa hukum ini mengatakan itu sudah sesuai dengan PMK kami gitu ya, sudah sesuai dengan nota dinas kami. Tai kucing dalam hati gue ya. Mana ada nota dinas seperti itu? Mana ada PMK ngomong begitu ya? Kalau ada sudah tunjukin. Pasti dia nggak bisa tunjukin ya. Nanti akan besok akan gue mintakan ya. Mana PMK-nya, mana SE-nya, mana nota dinasnya yang menjadi dasar untuk membuat surat kuasa tersebut ya. Buktinya memang tidak ada, ngaco aja amburadul gitu ya. Mana ada ceritanya Menteri Keuangan pasang badan menjadi backing terhadap anak buah dia, Surya Utomo. Mana ada cerita begitu ya. Ini ibaratnya apa ya? Ibaratnya seorang menteri digugat kemudian dia suruh presidennya yang maju gitu ya. Sama ya, Surya Utomo adalah seorang pegawai Kementerian Keuangan, ketika digugat dia suruh menterinya yang maju, Sri Mulyani yang maju. Dan bodohnya lagi Sri Mulyani mau lagi loh. Kan kacau kalau begini caranya teman-teman ya. Kok bisa mau gitu? Udah gitu Menteri Keuangan ini memberikan kuasa kepada 36 orang kalau nggak salah ya. Entah 36 atau 34 orang ya. Dan semuanya tidak bisa membuat surat kuasa di pengadilan negeri. Akhirnya sidang ditunda lagi teman-teman ya. Seperti itulah kekacauan birokrasi yang terjadi di negara kita ini teman-teman ya. Nah nanti kita lihat tanggal 11 Agustus ya. Tetapi satu hal eh, yang akan menjadi satu poin penting adalah mereka tidak pernah menunjukkan KTP-nya Surya Utomo di persidangan. Ya, di sidang pengadilan Jakarta Pusat sudah diminta tuh KTP-nya Sri Mulyani. Begitu juga di sidang Jakarta Selatan harus ditunjukkan KTP-nya Surya Utomo ya supaya jelas ini orang betul-betul mewakili Surya Utomo. Jangan sampai lu bilang mewakili Surya Utomo, KTP-nya aja lu nggak punya gitu kan kacau ya. Padahal gue ketika gue datang ke pengadilan, hal pertama yang ditanya adalah saudara namanya siapa, mana KTP-nya, kopinya minta sini, aslinya kami mau lihat. Dia bandingkan asli dengan kopinya. Begitulah seorang hakim memeriksa legal formal dari penggugat. Begitu juga tergugat harus diuji legal formalnya dengan benar. Dimulai dari KTP yang diminta dulu ya. Kalau nggak ada KTP Surya Utomo, ya lu siapa? Lu wakilin siapa sebenarnya? Masa lu mewakili orang yang lu tidak punya KTP-nya? Gimana ceritanya? Itu kan. Tapi oke lah teman-teman ya. Nanti akan gue update ke teman-teman semua ya. Bagaimana akhir kisah perjalanan dari gugatan gue terhadap diduga oknum pajak bernama Suryo Utomo ya. Dan kita perlu paham teman-teman, Indonesia adalah negara hukum dan Indonesia itu semua warga negara adalah sama kedudukannya di mata hukum ya. Tidak bisa satu orang diistimewakan hanya gara-gara dia punya jabatan di pemerintahan dan tidak bisa ada satu orang diistimewakan hanya gara-gara dia adalah seorang penguasa. Gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.